Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Rahmasari dengan NIM 3411191127 akan mempresentasikan mengenai jawaban UAS Machine Learning. Yang pertama, apakah perbedaan dari machine learning dan traditional programming? Kecerdasan buatan yang menggunakan machine learning, data dan outputnya telah ada dan dijadikan sebagai inputan ke dalam komputer. Sementara traditional programming, data dimasukkan ke dalam komputer oleh programmer dan outputnya berdasarkan data yang ada. Single layer perceptron. Perseptron terinspirasi dari dalam tubuh atau otak, di mana di dalam otak manusia terdapat dendrit yang berfungsi untuk menerima masukan sinyal atau informasi. Ada nukleus, yaitu inti dari sel, lalu akson yang berfungsi untuk menghubungkan dengan akson terminal. Single perseptron ini, mekanismenya menerima informasi, memproses informasi tersebut, lalu menghasilkan dari informasi yang sudah diproses. Single layer perceptron hanya memiliki single layer output node. Input data masuk langsung ke output neuron melalui serangkaian pembobot atau wake. Penjumlahan untuk semua perkalian dot antara input variabel dan wake di tiap koneksi neuron. Perseptron dapat di-training dengan cara yang sederhana dengan memanfaatkan delta rule yang akan menghitung error yang dihasilkan oleh output layer terhadap nilai sebenarnya, yang selanjutnya digunakan untuk mengkoreksi pembobot wake. Multi-layer perceptron melibatkan banyak layer yang saling terhubung dengan cara feed-forward, di mana tiap neuron pada layer terhubung dengan semua neuron di layer selanjutnya. Multi-layer perceptron menggunakan backpropagation dalam proses training yang akan menghitung gradien dari loss function yang berhubungan dengan wake tiap koneksi neuron dan akan meminimalkan loss saat wake diubah. Berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu CNN Based Hybrid Optimization for Anomaly Detection of Radar System. Masalah sistem kemudi adalah sejenis mekanisme yang banyak digunakan dalam sistem kontrol pesawat terbang, rudal, kapal. Di dalam jurnal CNN Based Hybrid Optimization for Anomaly Detection of Radar System ini, menggabungkan the Particle Swarm Optimization Algorithm dan the Gray Wolf Optimization Algorithm atau yang disingkat HPSOGWO-CNN. Model ini diusulkan dibangun dalam 2 tahap yang bertujuan untuk deteksi anomali sistem kemudi yang efisien dan akurasinya yang tinggi. Optimalisasi hybrid berbasis CNN untuk deteksi anomali sistem kemudi lebih maju dibandingkan dengan model KNN, SVM, DP, CNN, PSO-CNN, GWO-CNN, MGWO-CNN, WDGWO-CNN, dan RWGWO-CNN. Algoritma PSO dapat secara efektif menyempurnakan hyperparameter jaringan CNN. Tingkat konvergensinya cepat, tetapi akurasinya perlu ditingkatkan. Algoritma GWO lebih unggul dalam hal akurasi optimasi. Algoritma HPSO-GWO-CNN bertujuan untuk mengoptimalkan hyperparameter di CNN satu dimensi untuk mendapatkan struktur CNN satu dimensi terbaik. Algoritma hybrid ini menggabungkan algoritma PSO dan GWO. Untuk merancang GWO, dibuat model matematika, di antaranya solusi optimal adalah alfa, solusi optimal kedua adalah beta dan delta, solusi yang tersisa yaitu omega.
Algoritma PSO mempunyai dua atribut, yaitu kecepatan dan posisi. Keunggulan algoritma PSO ini yaitu sederhana, daya tahan, dan implementasi yang mudah. Sementara kerugiannya yaitu mudah untuk jatuh ke minimum lokal. Yang selanjutnya, masalah yang ditangani yaitu karena sekarang sedang mengalami pandemi dan masyarakat diharuskan untuk menggunakan masker, menyebabkan sulitnya pendeteksi wajah biasa untuk mendeteksi wajah yang menggunakan masker. Solusi yang diajukan yaitu pendeteksi wajah bermasker. Teknik atau metode machine learning yang digunakan yaitu menggunakan metode Edge Connect untuk menghapus oklusi yang mengganggu proses pendeteksian wajah bermasker. Lalu masuk ke tahap klasifikasi menggunakan SVM atau support vector machine yang mana nantinya akan menghasilkan dua kelas yaitu kelas wajah bermasker dan wajah tidak menggunakan masker. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.